Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah umroh Ukasa Tour and Travel yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan secara singkat tentang bagian-bagian daripada Ka'bah. Yang pertama, di sudut bawah di sini ada Hajar Aswad. Bisa kita kenali yaitu dengan ada batu hitam yang di sekelilingnya ada lapisan berwarna silver, dan ini disunahkan bagi kita untuk mencium Hajar Aswad. Hukumnya sunnah untuk mencium Hajar Aswad. Lalu di bagian ini ada pintu Ka'bah, dan di antara pintu Ka'bah, ujung pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu adalah disebut dengan multazam. Di sini adalah tempat mustajab untuk berdoa. Lalu ada kubah seperti ini adalah makom Ibrahim, bukan tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim, tapi di sini adalah jejak kaki daripada Nabi Ibrahim. Lalu tentunya di makom Ibrahim ini ada keutamaan-keutamaan tertentu. Lalu kemudian di sebelah sini ada seperti setengah lingkaran sampai Ka'bah. Bagian ini adalah Hijr Ismail. Di sini juga tempat mustajab untuk berdoa serta kita melakukan sholat dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Seperti sholat di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah, karena sebetulnya Hijr Ismail ini adalah bagian daripada Ka'bah. Lalu ada talang emas di sini. Ini ketika hujan nanti dari atap Ka'bah itu air itu dialirkan melalui talang emas ini. Baik, kaitannya nanti dengan prosesi ibadah umroh, yaitu salah satu rukunnya adalah tawaf. Kita harus mengenal tentunya pertama, bagian dari Ka'bah ini dia mempunyai 4 sudut. Sudut yang pertama kita sebut dengan rukun Hajar Aswad, yaitu bagian sudut yang terdapat Hajar Aswad. Kemudian di sudut selanjutnya itu disebut dengan rukun Iraki. Ini sudut yang sejajar menghadap ke negeri Irak. Lalu sudut selanjutnya adalah rukun Syami yang sudut tersebut mengarah ke negeri Syam. Lalu sudut terakhir yaitu rukun Yamani, sudut yang menghadap ke negeri Yaman. Tentunya yang ini rukun-rukun ini dan ciri-cirinya harus kita perhatikan ketika kita melakukan tawaf. Nah, tawaf dimulai dengan berada di sejajar dengan rukun Hajar Aswad, lalu berputar melawan arah jarum jam. Berarti kita berputar mengelilingi ke kiri, ke sini, berlawanan dengan arah jarum jam. Dari rukun Hajar Aswad ke rukun Hajar Aswad kembali itu dihitung 1 putaran.
sebelum melakukan tawaf, perhitungan putaran pertama adalah di Rukun Hajar Aswad. Nanti tergantung dari mana kita masuk ke pelataran Ka'bah. Seandainya kita masuk dari Rukun Yamani, dari bidang sebelah sini Rukun Yamani, berarti kita berjalan biasa dulu sampai ke mendekati sejajar dengan Rukun Hajar Aswad. Ataupun misalkan kita masuk dari Rukun Hajar Aswad sudah terlewat, kita masuk yang ada Makom Ibrahim ataupun dari Hijr Ismail, berarti kita jalan dulu terlebih dahulu sampai ke Rukun Sam'i, Rukun Yamani, sampai nanti mendekati Hajar Aswad sejajar dengan Rukun Hajar Aswad. Nah, sebelum sejajar dengan Hajar Aswad, mendekati sejajar dengan Hajar Aswad, kita disunnahkan untuk melakukan niat tawaf terlebih dahulu. Karena kita akan melakukan tawaf umroh, jadi hukum niatnya adalah sunnah, karena niatnya sudah termasuk di dalam niat ihram atau niat ihram umroh yang kita lakukan di tempat mikot. Jadi sesaat sebelum sejajar dengan Hajar Aswad, kita lakukan niat tawaf. Lalu setelah sejajar dengan Hajar Aswad, kita disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Hanya saja untuk kondisi sekarang itu tidak memungkinkan, sehingga mengecup Hajar Aswad itu diganti dengan istilam, yaitu melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad, lalu sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita baca doa yang ada di panduan, yaitu doa tawaf yang pertama. Kita baca sambil berjalan melawan arah jarum jam, melewati Rukun Iraki, melewati Hijr Ismail, melewati Rukun Sam'i, hingga ke sejajar dengan Rukun Yamani. Nah, seandainya doa yang kita baca itu telah selesai, tapi kita belum sejajar dengan Rukun Yamani, artinya masih ada waktu sampai ke Rukun Yamani, nah, kita bisa menambah dengan bacaan tasbih dan juga sholawat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Lalu sholawat, boleh sholawat singkat, boleh sholawat Ibrahimiyah dan sholawat yang lain. Lalu setelah sejajar dengan Rukun Yamani, kita lakukan istilam tanpa mengecup tangan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian membaca doa yang biasa di Indonesia disebut dengan doa sapu jagat, yaitu yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh ditambah dengan wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Boleh ditambah dengan itu sampai kembali sejajar dengan Rukun Hajar Aswad. Setelah sejajar dengan Rukun Hajar Aswad, lalu kita lakukan istilam kembali sambil mengangkat tangan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, lalu tangan kita kecup.
dan masuk ke putaran kedua. Kita baca lagi doa putaran kedua, melewati rukun Iraki, melewati Hijr Ismail, melewati rukun Syami, sampai ke rukun Yamani. Nanti sudah sejajar di rukun Yamani, kita baca lagi, kita istilam lagi, membaca Bismillah Allahu Akbar tanpa kita kecup tangan kita dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Kita baca doa sapu jagat. Nanti setelah sejajar dengan rukun Hajar Aswad, kita lakukan istilam kembali dan masuk ke putaran ketiga. Begitu seterusnya sampai ke putaran ketujuh. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan tawaf, yang pertama, syarat sah daripada tawaf adalah bahwa Ka'bah itu harus selalu berada di sebelah kiri kita. Berarti ketika kita melakukan istilam maupun ketika kita melakukan tawaf, nah badan kita itu tidak boleh membelakangi ataupun menghadap ke Ka'bah. Jadi harus Ka'bah itu posisinya sebelah kiri. Sehingga istilam diusahakan tangan saja dan kepala yang menoleh ke arah Hajar Aswad, tetapi badan tetap lurus, bukan lurus ke arah Ka'bah, tapi bahu sebelah kiri, semua badan itu harus sejajar dengan rukun Hajar Aswad, dan sebelah kanan ada penanda di tiang masjid yaitu lampu hijau. Itu penanda untuk sejajarnya dari rukun Hajar Aswad. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika kita melakukan istilam beserta rombongan, nah patokan kita adalah bukan rombongan kita baik yang paling depan maupun setelahnya. Untuk sebagai patokan kita melakukan istilam, karena apalagi ketika rombongan kita sedikit panjang, pembimbing ataupun rombongan kita yang paling depan itu sudah sejajar dengan Hajar Aswad dan melakukan istilam, sedangkan posisi kita masih di belakang itu belum sejajar. Jadi patokannya adalah bukan rombongan kita, bukan pembimbing, tapi kita lihat posisi badan kita apakah sudah sejajar dengan rukun Hajar Aswad dan lampu hijau atau belum. Nah, itu yang menjadi patokan ketika kita melakukan istilam. Kita lakukan tawaf seperti tadi, putaran dimulai dari Hajar Aswad, selesai lagi di Hajar Aswad sampai 7 putaran dengan cara membaca doa seperti tadi. Tentunya ketika nanti pelaksanaannya di sana di Baitullah, pembimbing akan membimbing kita semua. Nah, lalu yang harus diperhatikan selanjutnya adalah ketika kita melakukan tawaf, artinya sedang melakukan umroh, tawaf umroh, bukan tawaf sunat. Artinya kita masih dalam larangan ihram, dalam kondisi berlarangan ihram, sehingga tidak boleh kita ngecup Hajar Aswad maupun memegang kain kiswah daripada Ka'bah, memegang makom Ibrahim ataupun ke Hijr Ismail, sebab biasanya seperti kain Ka'bah ini juga Hajar Aswad itu selalu diberi wewangian. Sedangkan salah satu daripada larangan ihram adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi
Kalau seandainya kita mau mengecup Hajar Aswad ataupun ingin berdoa di Multazam ataupun ingin sholat di Hijr Ismail, sebaiknya selesaikan dulu ibadah umrohnya, lalu kita sengajakan waktu di luar ibadah umroh, artinya kita tidak mempunyai larangan ihram untuk mau mencium Hajar Aswad ataupun Multazam maupun sholat di Hijr Ismail. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah faktor daripada resiko keselamatan yang harus dipikirkan, karena tidak orang dari seluruh dunia itu berebut ya, orang dari seluruh dunia berebut untuk mencium Hajar Aswad, untuk memegang kain kiswah Ka'bah, untuk berdoa di Multazam. Mereka saling berebut tentunya dengan resiko keselamatan yang lumayan tinggi. Nah, untuk di Hijr Ismail sendiri itu kebijakannya berbeda-beda. Kebijakan yang terakhir itu tidak dibuka terus-menerus, dibukanya pakai sistem ada antrian. Jadi yang di depan nanti itu yang masuk paling pertama, hanya saja dipisahkan, biasanya laki-laki, setelah itu kadang laki-laki lagi, ada waktu-waktu tertentu dipisahkan, nanti perempuan, giliran perempuan gitu. Jadi sediakan waktu khusus jika ingin, jika fisik, mental kuat, lalu ingin melakukan sunnah-sunnah, mengecup Hajar Aswad, berdoa di Multazam maupun sholat di Hijr Ismail. Mungkin penjelasan singkat mengenai bagian-bagian Ka'bah kami cukupkan. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.